kayak batu naga. Naga sendiri pada masa prasejarah Neolitik Megalitik dianggap sebagai penguasa dunia bawah. Bahwasanya pada masa prasejarah itu ada semacam kepercayaan dunia ini dibagi dua. Dunia jejak bangunan magis atau megalitik ya, Neolitik Megalitik, ada beberapa batu yang diduga menhir dan dolmen ya. Ada juga ini juga semacam menhir ya. Di sini ada meja batu atau dolmen. Dan ini sampai ke puncak di sana, kemungkinan semakin puncak ini adalah semakin magis ya, semakin tempat-tempat yang cukup sakral. Dan di situ ada semacam artefak-artefak yang sangat penting ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya, saat ini kita menelusuri jejak-jejak peradaban leluhur ya, terutama bekas perkampungan kuno Majapahit. Mari kita telusuri bersama-sama. Jadi di sini kita menaiki sebuah bukit yang diduga bukit ini penuh dengan artefak-artefak yang sangat penting serta harta karun yang sangat melimpah ya. Jadi kita mulai mendaki dan di depan kita ini ada salah satu jejak peradaban Neolitik Megalitik ya, semacam batu naga. Nah, coba kita lebih dekat. Jadi kita naik di atas bukit ini terjal semi hiking ya. Coba kita jalan pelan-pelan untuk melalui bukit ini dan kita coba ini ada semacam batu yang dari sini sebenarnya seperti haluan atau buritan sebuah perahu ya yang membatu. Jadi seperti ujung dari kapal atau buritan ya yang dikenal atau haluan ya. Nah ini di sini coba kita teliti ya, rahayu. Jadi ini persis kayak ini ada pahatan ya yang di sini. Ini seperti memang seperti haluan sebuah kapal di sana. Mungkin semacam kapal yang membatu ya, atau legenda tentang sebuah keberadaan kapal di atas gunung. Kapal itu dianggap sebagai sebuah kendaraan ya, arwah-arwah untuk naik ke langit atau arwah nenek moyang menuju langit. Coba kita lihat ke daerah yang lainnya sekitar sini. Selain kemudian ada batu perahu, di situ juga semacam ada batu gunungan ya. Ini jelas seperti mirip haluan sebuah perahu atau ujung depan sebuah perahu ya. Nah ini. Di sisi yang lain di sini juga ada beberapa jejak batu kemungkinan megalitik ya, jejak-jejak pemujaan di masa lalu. Ada beberapa yang di sana juga mirip seperti tradisi Toraja, yaitu penguburan keluarga yang sudah meninggal itu di atas bukit-bukit di celowaan-celowaan. Nah ini kita nemukan apa ini? Kayak apa itu ya tadi? Nah ini biasanya warga sebuah tongkat ini untuk menanam jagung ya, namanya gejik. Nah ini coba kita dengan gejik kita naik ke atas bukit ini untuk melihat jejak-jejak peradaban leluhur. Nah ini adalah tanaman singkong yang mulai ditanam oleh warga di area ini. Diduga dulu memang merupakan jejak perkampungan Majapahit ya. Selain kemudian adanya jejak-jejak peradaban megalitik, di sana juga ada beberapa batu yang lainnya. Coba kita mendaki bukit yang sangat elok dan indah permai ini ya. Nah ini sampai di sini memang batu ini bukit ini penuh dengan kerakal-kerakal dan kerikil-kerikil ya. Jejak aktivitas vulkanik dan tektonik di masa purba, terutama sekitar zaman Meosin ya, sekitar 60 juta tahun yang lalu. Ini awal terbentuknya gunung atau lereng Gunung Anjas-Moro ini Pak ya. Luar biasa sekali ini. Ini kerakal-kerakal ini banyak ini sampai di sana. Dimungkinkan kerakal-kerakal ini ada semacam jejak-jejak peradaban atau fragmen-fragmen yang mengindikasikan sebuah kehidupan masyarakat di prasejarah di masa lalu ya. Nah, di sini juga ada semacam kayak seperti batu meteor ya. Jadi ada batu yang seperti ini. Rahayu Mbah, rahayu. Jadi nah, di lokasi ini di kebun jagung ini juga ada batu yang cukup unik ini. Batunya seperti berlubang-lubang ya, seperti batu meteor. Namun ini sebenarnya batu alam ya. Mungkin ini basal. Basal itu adalah jejak vulkanik atau magma beku atau jejak magma yang mengalami pembekuan ya menjadi batu yang dikenal dengan batuan basal. Nah, batuan basal. Selain batuan basal di sini juga beberapa jejak yang di sana, ada beberapa deretan batu-batu unik yang di sana juga jejak menhir ya, menyerupai gunungan.
Dan di sana juga ada semacam kepala ular naga yang menjorok menghadap ke tebing. Nah ini, nah, coba kita lihat di sana. Nah ini sangat luar biasa sekali. Jadi selain kemudian kita sehat untuk mendaki gunung ini ya, lebih kuat kaki kita, sekuat kita lebih kuat, dan tentunya oksigen murni ya, oksigen murni yang cukup tebal selain keindahan alam itu sendiri. Nah, tepat di sini persis seperti moncong naga. Jadi ini ada tanaman jagung. Sebenarnya kita tidak melihat menginjak-injak, mungkin dari situ saja kameramen bisa melihat. Jadi dari sana kita akan bisa melihat ini persis seperti kepala ular naga ya. Nah ini seperti kepala ular naga. Ini memang batunya cukup aneh. Kemungkinan memang di masa lalu di sini itu ada jejak-jejak peradaban Neolitik, Megalitik. Coba kita cari artefak pendukung untuk menunjang sebuah hipotesa yang mengindikasikan kalau di sini adalah sebuah jejak bangunan magis atau megalitik ya, Neolitik, Megalitik. Ada beberapa batu yang diduga menhir dan dolmen ya. Nah ini yang kemudian di bahasa peradaban kuno disebut kabuyutan atau kapitayan. Nah mungkin juga di sini ini seperti lebih mirip lumpang batu kecil ya. Nah ini mirip ya, mirip lumpang batu kecil. Nah, mungkin salah satu sebuah indikasi jejak sebuah peradaban kuno. Nah di sini ada struktur batu ya, beberapa batu. Nah, jadi di sini juga ada diduga ini juga semacam menhir ya. Di sini ada meja batu atau dolmen. Dan ini sampai ke puncak di sana, kemungkinan semakin puncak ini adalah semakin magis ya, semakin tempat-tempat yang cukup sakral. Dan di situ ada semacam artefak-artefak juga yang sangat penting ya. Jadi luar biasa sekali. Kita saat ini memang masih diberi kesempatan untuk eksplorasi, edukasi, dan menelisik jejak-jejak peradaban leluhur kita. Sebuah mata rantai dan benang merah akan sejarah peradaban kita. Misalnya ya, mulai dari 3000 sebelum Masehi, migrasi orang-orang Australoid, kemudian 1500 sebelum Masehi digantikan oleh migrasi besar-besaran oleh orang-orang Polynesia atau orang-orang Melayu kuno, Proto Melayu ya, Detro Melayu dan sebagainya itu. Kemudian 500 sebelum Masehi memang ada migrasi besar-besaran dari Tiongkok Selatan, tepatnya di Dongson ya. Sekarang ini wilayah Yunan, yang kemudian merengsek atau bermigrasi secara besar-besaran masuk ke Asia Tenggara, termasuk memenuhi kepulauan Nusantara yang menjadi saat ini menjadi bangsa Indonesia ini ya. Kebudayaan Dongson asal lain adalah kebudayaan batu besar, ada Moko, Candrasa, Nekara ya, ada kemudian menhir, dolmen, ada juga batu naga. Naga sendiri pada masa prasejarah Neolitik, Megalitik dianggap sebagai penguasa dunia bawah. Bahwasanya pada masa prasejarah itu ada semacam kepercayaan dunia ini dibagi dua, dunia bawah dan dunia atas. Dunia bawah yang gelap gulita dan dunia atas yang terang benderang. Simbol-simbol hewan dunia bawah itu seperti buaya, kura-kura, dan ular. Sedangkan dunia atas yang terang benderang itu bersimbolkan matahari, termasuk kemudian burung elang. Ya, ini adalah simbol dunia atas. Sehingga kemudian ada kepercayaan kesinambungan. Kemudian ketika masuk dan perkembangannya agama Hindu-Buddha, memang ular dan naga ini berasal dari bahasa Sanskerta. Naga sendiri merupakan sebuah wujud ular seperti ular kobra. Sedangkan naga yang berbeda dengan naga Tiongkok yang memiliki cakar dan 4 kaki, maupun naga-naga yang ada di Eropa yang bisa terbang. Naga Jawa ini kebanyakan tidak memiliki kaki, dan memang rahangnya itu lebih mirip terpengaruh oleh naga yang ada di Tiongkok, namun tubuhnya ini memang pengaruh India cukup kental. Dan naga Jawa ini memang sebagai bersimbol sebagai penolak balak, sebagai penjaga, sebagai pengayom ya. Banyak namanya relief-relief naga itu di pintu masuk candi, di gerbang istana, termasuk kemudian di sebuah gamelan di atas gong, kemudian dan di tempat-tempat sakral lainnya ya. Ini karena memang simbol naga di masa Hindu-Buddha itu adalah simbol penjagaan maupun simbol sebagai simbol pengayom ya, sebagai pengayom. Sehingga cerat naga raja cerat yang di bawah cerat yoni ini juga disimbolkan sebagai naga bermahkota. Bentuk dan mahkotanya naga Jawa ini bervariasi ya, sesuai dengan kondisi zaman dan perkembangannya. Namun memang rahang naga Jawa ini mirip dengan naga yang ada di Tiongkok, sedangkan tubuhnya ini ular sebagaimana ular yang ada di Jawa ini, termasuk naga yang ada di India
ekornya dan lain sebagainya memang seperti ular tanpa kaki seperti di Tiongkok maupun tanpa sayap seperti yang ada di Eropa. Ini salah satu keistimewaan dari naga Jawa. Jadi luar biasa sekali ya, punggung-punggung seperti ini juga masyarakat mengenalnya. Di dekat sini juga ada punggung naga. Tentunya situs-situs seperti ini akan menjadi efektif kalau kemudian melibatkan ya para pemegang kebijakan, pelajar SD, SMP itu untuk mempelajari sejarah langsung dengan mengenalkan artefak-artefak yang ada di lapangan seperti di perbukitan seperti ini gitu ya. Dan ini luar biasa sekali. Dapat kita lebih ke atas sedikit untuk kemudian mencari artefak-artefak penunjang kalau memang di sini itu ada semacam peradaban di masa lalu ya. Mana ya ini ya artefaknya kita cari, karena memang banyak biasanya itu melimpah di sini karena ini harus ditanam. Kita takut merusak dan menginjak tanaman jagung yang baru ditanam. Ya di sini ini bekas digali biasanya itu akan muncul. Nah di sini, nah di situ kan jelas kan ini juga mirip seperti sisik naga ya. Di sana juga seperti ekor dan kepala naga. Di sana juga ada semacam puncak bagian bukit, kemungkinan di sanalah kemudian kita akan mendapati sebuah jejak-jejak peradaban bekas perkampungan kuno Kerajaan Majapahit. Di mana ini? Dilanjutkan apa di-cut dulu ya? Cut dulu ya. Semoga kemudian kita nanti akan ke sana untuk menyambung lagi, dan untuk video yang sesi satu ini kita cukupkan, semoga bermanfaat.